Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warji. Saya kuliah di Universitas Siber Asia. NIM saya 22010101888. Kelas MJ 402. Prodi Manajemen PJJ S1 dengan mata kuliah MSDM 2 dengan dosen Profesor Dr. Ruswiati Surya Saputra SEMS. Baik, kita mulai. Di sini buatlah contoh case study, studi kasus seputar manajemen sumber daya manusia dan organisasi perusahaan. Nah, judul case study, tantangan implementasi sistem kerja hibrida di perusahaan startup, latar belakang. PT Inovasi Digital, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi finansial. Teknologi finansial mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir untuk mengakomodasi pertumbuhan tersebut. Perusahaan memutuskan untuk menerapkan sistem kerja hibrida. Hibrida yaitu kombinasi antara bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas karyawan, produktivitas, dan keseimbangan hidup kerja. Permasalahan, meskipun niat awal baik, implementasi sistem kerja hibrida di PT Inovasi Digital tidak berjalan semulus yang diharapkan. Beberapa masalah bermunculan, antara lain: 1. Komunikasi. Komunikasi terjadi miskomunikasi antara tim yang bekerja di kantor dan yang bekerja di rumah, sehingga menghambat koordinasi dan kolaborasi. 2. Produktivitas. Produktivitas, beberapa karyawan merasa kesulitan untuk tetap berproduktif saat bekerja dari rumah, terutama karena kurangnya pengawasan langsung, kebijakan yang tidak jelas. Kebijakan terkait sistem kerja hibrida belum sepenuhnya jelas dan konsisten, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan karyawan. Kesepian dan isolasi, karyawan yang bekerja dari rumah merasa kesepian dan terisolasi dari rekan-rekan kerja lainnya. Analisis. Setelah dilakukan analisis mendalam, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. 1. Kurangnya persiapan. Perusahaan kurang siap dalam mempersiapkan infrastruktur teknologi dan kebijakan yang mendukung sistem kerja hibrida. Lalu berikutnya, 2. Kurangnya komunikasi. Perusahaan kurang efektif dalam berkomunikasi dengan karyawan mengenai tujuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan sistem kerja hibrida. Kurangnya pembinaan. Perusahaan belum memberikan pembinaan yang cukup kepada karyawan mencapai cara bekerja yang efektif dalam sistem hibrida. Solusi yang diusulkan.
Di sini ada solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. PT Digital dapat melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain meningkatkan infrastruktur teknologi, memastikan ketersediaan peralatan dan platform yang memungkinkan karyawan bekerja secara efektif dari rumah. Menyusun kebijakan yang jelas, membuat kebijakan yang jelas dan konsisten terkait jadwal kerja, penggunaan alat komunikasi dan evaluasi kinerja. Eh, Menurut memperkuat komunikasi, meningkatkan frekuensi komunikasi antara manajemen dan karyawan serta antara tim. Terus mengadakan pelatihan, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai cara bekerja secara efektif dalam sistem hibrida, termasuk manajemen waktu dan kolaborasi virtual, dan membangun komunitas virtual, memfasilitasi kegiatan sosial virtual untuk memperkuat hubungan antara karyawan. Dan akhirnya kesimpulan implementasi sistem kerja hibrida merupakan tantangan yang kompleks bagi perusahaan. Namun dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan dukungannya yang tepat, sistem kerja hibrida dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan karyawan. Berikutnya adalah contoh kasus, pilih salah satu. Arti pentingnya penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan. Dampak diskriminasi, pemberian gaji dan remisi terhadap tingginya floor. Pentingnya pengembangan karir bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri, motivasi dan pentingnya kinerja karyawan dan lain-lain yang berkaitan dengan MSDM. Nah, di sini dampak diskriminasi, pemberian gaji dan remunerasi terhadap tingginya lembur, tutor di sini ada studi kasus. Studi kasus diskriminasi gaji dan tingginya tingkat pergantian karyawan di PT Cahya Nusantara. Nah, PT Cahya Nusantara merupakan perusahaan manufaktur yang cukup besar dan di Kota Bandung. Perusahaan ini mengalami peningkatan tingkat pergantian karyawan labor turnover yang cukup signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak karyawan yang mengundurkan diri setelah bekerja dalam jangka waktu yang relatif singkat. Analisis masalah. Setelah dilakukan penelitian mendalam, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama tingginya tingkat pergantian karyawan adalah
adalah adanya diskriminasi dalam pemberian gaji dan remunerasi. Beberapa temuan penting antara lain, yaitu satu, perbedaan gaji yang tidak adil. Karyawan dengan jabatan dan tanggung jawab yang sama, namun dengan latar belakang pendidikan atau gender yang berbeda menerima gaji yang berbeda pula. Dua, terus kurangnya transparansi sistem penilaian kinerja dan penentuan gaji tidak transparan, sehingga karyawan merasa tidak adil dan tidak termotivasi. Dan yang ketiga, kurangnya kesempatan pengembangan karir. Pengembangan karir, karyawan yang merasa tidak dihargai secara finansial cenderung tidak melihat adanya peluang untuk berkembang di perusahaan. Dampak diskriminasi gaji. Diskriminasi gaji memiliki dampak yang sangat buruk bagi perusahaan, antara lain: satu, tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Karyawan yang merasa tidak adil akan cenderung mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Kedua, produktivitas yang menurun. Karyawan yang merasa tidak puas dengan gaji akan kurang termotivasi untuk bekerja secara optimal. Terus berikutnya di sini ada yang disebut dengan apa, kerusakan reputasi perusahaan. Berita tentang diskriminasi gaji dapat merusak cerita perusahaan di mata karyawan, calon karyawan, dan masyarakat luas. Dua, biaya perekrutan dan pelatihan yang tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk merekrut dan melatih karyawan baru sebagai pengganti karyawan yang mengundurkan diri. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini, PT Cahya Nusantara perlu melakukan beberapa langkah perbaikan. Melakukan audit gaji untuk memastikan bahwa semua karyawan dengan jabatan dan tanggung jawab yang sama menerima gaji yang sama. Yang kedua, meningkatkan transparansi, membuat sistem penilaian kinerja dan penentuan gaji yang transparan dan adil. Berikutnya, yang ketiga, memberikan kesempatan pengembangan karir, menyediakan program pelatihan dan mengembangkan karir yang sama bagi semua karyawan. Dan yang terakhir, ya, membangun komunikasi yang baik, membuka seluruh komunikasi yang efektif antara manajemen, karyawan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi karyawan. Ya, kesimpulan diskriminasi gaji merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil tindakan yang tegas untuk mengganti masalah ini dengan menerapkan sistem remunerasi yang adil dan transparan. Perusahaan dapat meningkatkan keputusan karyawan, produktivitas, dan daya saing. Baik, hanya itu.
Yang bisa saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.